بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحب ربنا ويرضاه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجري رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal jika kalian termasuk dari kalangan kaum mukminin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan memerintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, jika benar keimanan mereka, agar hendaknya mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini dijadikan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagai judul bab. Dan sini menunjukkan bahwa Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam bab ini menjelaskan tentang salah satu jenis ibadah di antara ibadah qalbiyah yang tidak diperbolehkan diserahkan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tawakkul, bertawakal. Dan bertawakal merupakan amalan hati. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, at-tawakkulu amalul qalbi. Bertawakal itu adalah amalannya hati. Dan apabila kita mengetahui bahwa tawakal itu adalah ibadah, maka sebagaimana jenis-jenis ibadah yang lainnya, bahwa dalam beribadah tidaklah dibenarkan bagi seorang untuk menyerahkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlis, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap tawakal kepada Allah berarti kita telah menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wakiluna di dalam menyelesaikan segala macam urusan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan persyaratan iman bagi seorang, hendaklah mereka bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan lafaz wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian hendaklah bertawakal jika kalian dari kalangan kaum mukminin. Yang mana bentuk kalimat yang semestinya berdasarkan urutannya adalah dengan lafaz in kuntum mu'minina fatawakkalu 'ala Allah. In harfu syartin jazim yang
memberikan faedah syarat yang menjazm dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini dengan mengedepankan yang semestinya diletakkan di belakang. Asal susunan katanya, in kuntum mu'minin fatawakkalu 'ala Allah. Jika kalian adalah kaum mukminin, maka bertawakkallah kepada Allah. Namun kata-kata fatawakkalu dikedepankan. Ditambah lagi 'ala Allah yang menunjukkan pengkhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dikedepankan, yang merupakan kalimat yang pertama dan diakhirkannya kalimat-kalimat yang lain. Di dalam kaidah yang sering kita sebutkan bahwa susunan kalimat, apabila susunan yang terakhir tersebut diletakkan di depan dan yang di depan diletakkan di belakang, maka sesuatu yang diletakkan di depan tersebut yang semestinya diletakkan di belakang memberikan satu faedah, yaitu faedatul hasr wal khasais atau takhsis, memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengartikan ayat ini wa 'ala Allah, dan hanyalah kepada Allah, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk dari kalangan kaum mukminin. Sehingga ayat ini menyebutkan persyaratan iman harus dengan bertawakal, dan bertawakal harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan kepada yang lain. Nah, ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang semestinya kalimat sesungguhnya na'buduka wa nasta'inuka, akan tetapi kaf tersebut dhamir diletakkan di depan, iyyaka, hanya kepada mula, yang menunjukkan pengkhususan ibadah dan permintaan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang tidak bertawakal kepada Allah berarti tidak ada iman bagi mereka. Kebenaran keimanan seorang apabila dia menjadi orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan segala urusannya, dan urusan ini mencakup secara umum urusan-urusan dunia, urusan-urusan agamanya. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukminin itu, mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan di sini pun menunjukkan pembatasan dengan lafaz innama, ma al-kafah, yang memasuki lafaz inna, jadi innama memberikan faedah pembatasan pula. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, memberikan faedah pembatasan, sesungguhnya amalan itu hanyalah benar dengan niat, dan seterusnya. Nah, maka ayat ini menunjukkan pembatasan sifat kaum mukminin itu, bahwa kaum mukminin itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan Allah, disebut nama Allah, diagungkan nama Ar-Rahman, maka bergetarlah hati-hati mereka. Berbeda dengan kaum munafikin.
kaum munafikin tidak masuk sedikit pun dalam hati mereka dari zikir-zikir mereka kepada Allah. Mereka tidak beriman dengan sesuatu apapun dari ayat-ayat Allah. Mereka tidak bertawakal hanya kepada Allah. Beda dengan keadaan kaum mukminin. Kalau kaum mukminin, mereka berzikir pada Allah masuk ke dalam hati mereka, menambah keimanan mereka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, pernah beliau mengajak sahabat yang lainnya ataukah para tabi'in yang lainnya untuk duduk bermajlis sejenak. Ta'alu bina nu'minu sa'ah. Kemarilah kalian kita beriman sejenak, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan. Tatkala mereka berzikir, tatkala mereka mengingat Allah, semakin bertambah keimanan mereka itu. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kata beliau, al munafiqun la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillah 'inda ada'i fara'idhihi wa la yu'minuna bi syai'in min ayatillah. Orang-orang munafikin itu tidaklah masuk sedikit pun dalam hati mereka di saat mereka berzikir pada Allah, tidak masuk ke dalam hati mereka. Tatkala mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dari sholat-sholat yang wajib, wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, dan mereka tidak mengimani sedikit pun dari tanda-tanda kekuasaan Allah, wala yatawakkaluna 'ala Allah, dan mereka pun tidak bertawakal kepada Allah, wala yusalluna idza ghabu, dan mereka tidak sholat kalau mereka itu menjauh dari kaum mukminin. Jadi orang-orang munafikin ini sholat memang semata-mata untuk memperlihatkan kaum mukminin bahwa mereka sholat supaya dianggap muslim juga. Tapi kalau mereka tidak dilihat oleh kaum muslimin, tidak ada yang melihatnya, maka mereka tidak akan sholat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafikin itu salat isya dan salat subuh. Kenapa paling berat? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan kaum muslimin kalau datang ke sholat subuh dan sholatul isya kan gelap, tak ada listrik pada waktu itu. Nah, ya, sehingga mereka pun datangnya mereka tidak kelihatan. Paling berat mereka rasakan, ya, karena tujuan mereka untuk beribadah hanya untuk menampakkan di hadapan kaum muslimin, bukan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka bangkit mengerjakan salat, mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan untuk menampakkannya di hadapan manusia. Itu tujuan mereka. Nah, di waktu isya waktunya gelap, di waktu subuh waktu gelap, sehingga ini salat paling berat mereka, karena datangnya mereka pun tidak dilihat oleh kaum muslimin. Nah, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling malas mengerjakan sholat itu. Nah, kalau mereka tidak mengerjakan sholat, khawatir jangan sampai ketahuan oleh kaum muslimin, sehingga mereka diketahui sebagai kaum munafikin. Nah, akhirnya mereka sholat tapi berat mereka dalam mengerjakan sholat itu. Wala yu'adduna zakata amwalihim, dan kaum munafikin itu mereka tidak menunaikan zakat harta mereka. Fa akhbarallahu annahum laisu bimu'minin, maka Allah mengabarkan bahwa mereka itu bukanlah dari kalangan kaum mukminin. Tsumma wasafal mu'minina faqal, kemudian Allah menyifatkan kaum mukminin itu dengan firman-Nya,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah, maka takutlah hati-hati mereka, bergetar hati-hati mereka. Karena bergetarnya hati-hati mereka, takutnya mereka kepada Allah, fa'addaw fara'idahu, maka mereka pun menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada mereka. Sebagian dari kalangan para ulama seperti As-Suddi menafsirkan firman Allah ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, yaitu seseorang yang ingin berbuat kezaliman, yang ingin melakukan perbuatan kemaksiatan, lalu kemudian ketika dia hendak melakukan perbuatan itu, ada yang menasihati dia, ada yang mengatakan kepadanya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka dia pun bergetar hatinya mendengarkan nama Allah itu, sehingga dia tinggalkan perbuatan maksiat ini. Dalam hal ini ada kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Lalu mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh mereka. Salah satunya seorang laki-laki yang sangat cinta kepada anak pamannya, seperti kecintaan seorang laki-laki pada wanita. Nah, sehingga dia selalu mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan wanita ini. Suatu hari wanita ini sangat membutuhkan uang, dan tidak ada jalan lain kecuali mendatangi laki-laki tersebut, dan laki-laki ini orang kaya. Maka dia pun datang dan meminta untuk dipinjamkan uang. Lalu kemudian laki-laki mengatakan, saya akan berikan itu kepada kamu, tapi dengan syarat kamu memberikan dirimu padaku untuk melakukan perbuatan zina. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal tersebut. Maka ketika hendak terjadi, mereka berdua telah bertemu, dan hampir saja terjadi perbuatan maksiatan itu. Maka wanita ini mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau rusak cincin itu kecuali dengan haknya. Maka mendengarkan nama Allah itu, dia pun merasa takut dan meninggalkan wanita ini bersama dengan uang dinar yang telah dia berikan pada wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwa kaum mukminin adalah orang-orang yang memberikan pengaruh pada diri mereka, pada hati mereka ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin bertambah keimanan mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka dengan itu semakin menambah keimanan mereka. Nah, mereka semakin takut kepada Allah. Maka mereka berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan yang dimaksud dengan sifatul mu'minin yang ketika disebutkan nama Allah maka mereka berusaha untuk menangis, walaupun tidak masuk ke dalam hati mereka, tidak merubah diri mereka, tidak memberikan pengaruh zikrullah itu ke dalam hati mereka. Ya, tapi berusaha untuk menangis. Nah, mumpung lagi di majelis zikir, ya sudah menangis. Nah, ya, mumpung ada kamera yang menyonting kita, ya sudah menangis, dikeluarkan air matanya di hadapan umum, orang-orang melihatnya. Nah, tapi
kesekian hari dia melakukan zikir, bahkan menjadi kebiasaannya membentuk majelis zikir sana, majelis zikir sini, dengan berbagai macam perbuatan bid'ah wal ma'siyah wal ikhtilaf, namun tidak memberikan pengaruh dalam hati mereka. Bukan ini yang dimaksud dengan sifatul mukminin. Bukan dengan mengerjakan zikir-zikir bid'ah itu yang akan menambah keimanan mereka, justru akan semakin merusak mereka. Nah, membaca astagfirullah bareng-bareng, astagfirullah, kemudian kadang dilakukan oleh mereka. Membaca wirid-wirid bid'ah tertentu, sholawat bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa menambah keimanan pada mereka? Nah, ini yang diingkari oleh para ulama seperti Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, bahwa termasuk talbis iblisnya kaum sufiyah. Ketika mereka membentuk majelis zikir itu, mereka berkumpul, lalu mereka berzikir bersama-sama dan mereka menangis. Mereka menampakkan tangisan itu. Nah, akan tetapi menangisnya dia tidak menunjukkan bertambah keimanan. Ya, yang nampak dari itu semua, hasilnya juga tidak memberikan perubahan pada diri mereka. Yang di antara mereka ada yang sebelumnya melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, dengan zikir ini keluar dari zikir itu tetap saja dengan kemaksiatannya. Yang memakan harta riba masih saja makan harta ribanya. Ya. Yang mereka dengan bid'ah sufiyahnya masih juga berada dengan bid'ah sufiyahnya. Nah, jangankan itu, pemimpin majelisnya saja seperti Arifin Ilham, la alhamahullah. Nah, sudah berapa majelis yang dibentuk, bahkan dihadiri oleh para tokoh-tokoh juhala. Ya. Tapi jenggotnya masih saja dikikis terus. Nah, ya, majelis zikir yang terakhir semakin gagah dia karena jenggotnya semakin dikikis. Jadi semakin memperbanyak majelis zikir, maka jenggotnya semakin ditipiskan. Nah, itulah pengaruhnya. Tidak memberikan pengaruh iman, tidak memberikan pengaruh sunnah. Maka bodoh orang mengatakan bahwa orang seperti ini termasuk dari kalangan ahlus sunnah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Sifatul mukminin. Tawakal mereka, penyandaran mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, dan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Hanya Allah kepadanya lah engkau bertawakal. Jangan engkau mencari-cari kebutuhan bersama dengan Allah pada seorang pun. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, ay Allahu wahdaka kafika wa kafi adba'ik, yaitu hanya Allah sajalah yang memberikan kecukupan kepadamu dan memberikan kecukupan kepada para pengikutmu. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahad, sehingga kalian, engkau dan para pengikutmu itu tidak membutuhkan bersama dengan Allah seorang pun. Ya. Allah yang menjadi sandaran. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan terhadap segala cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan ini pendapat Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ada yang mengatakan bahwa makna dari ayat ini, cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu mukminin. Kata Ibnu Qayyim, ini keliru, tidak benar. Ya. Sebab yang demikian ini memberikan pemahaman bahwa bertawakal itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada kaum mukminin. Padahal tidak demikian. Allah yang mencukupkan mereka. Allah yang mencukupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah yang mencukupkan kaum mukminin. Sehingga bagi mereka tidak ada jalan untuk bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan padanya kecukupan. Nah, Allah yang senantiasa memberikan padanya pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan padanya pemeliharaan. Kaum mukminin, keadaan mereka seluruhnya baik, sehingga orang-orang kafir tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan itu kepada kaum mukminin kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan itu sebagai bentuk cobaan. Musibah yang didapatkan, musibah yang mengena kaum mukminin, itu bukan musibah pada hakikatnya, tapi itu adalah suatu kenikmatan, karena dengannya kaum mukminin bersabar dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga keadaannya seluruhnya baik. Ketika mereka bertawakal hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara dia. Allah Azza wa Jalla memberikan padanya rezeki yang halal. Allah Azza wa Jalla senantiasa memelihara dia dari tipuan orang-orang menipu, dari gangguan orang-orang mengganggu. Dia terpelihara. Tapi terkadang mendapatkan musibah. Nah, sebagaimana yang telah menimpa kaum mukminin, kalangan para nabi dan rasul terdahulu, mereka ditimpa musibah. Nah, dan itu adalah cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka, agar kemudian mereka mau bersabar dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpilih. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk dalam surga dalam keadaan belum lagi datang kepada kalian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa berbagai macam musibah, kemudaratan, dan mereka ditimpa bencana, gempa, dan lain sebagainya. Karena saking dahsyatnya cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu, sampai orang-orang beriman bersama dengan Rasul menyatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik al-wakil, tempat kita bertawakal. Qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina ulqiya fin nar. Ini diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam api pada waktu itu. Nah, tatkala dilemparkan ke dalam api disebabkan karena perbuatan